untuk memulai renungan. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny yang terkasih atas waktu ini. Dan selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pendoa yang setia dalam keluarga Love Praying Family. Renungan kita malam ini kita dasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai ayat 13. Matius bab 8 ayat 1 sampai ayat 13. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang saya cintai dimanapun berada. Harus kita akui bahwa ada kalanya sakit yang ada dalam tubuh kita disebabkan oleh penyakit rohani. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua penyakit yang ada dalam tubuh kita itu karena penyakit rohani. Kalau kita kena hujan, gerimis, kita pilek, kita flu, kita sakit kepala, itu tentu bukan karena masalah rohani dalam hati kita. Bila kita bekerja, kemudian kaki kita keseleo, tangan kita terluka, tentu itu bukan karena masalah rohani dalam hati kita. Namun ada kalanya sakit-sakit dalam hati kita, dalam diri kita itu juga disebabkan oleh penyakit rohani, misalnya kemarahan. Orang yang suka marah biasanya mungkin karena dia memiliki riwayat darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi bisa membuat jantung kita cepat berdetak dan kita cepat merespon perbuatan orang lain dan kita cepat naik pitam. Jadi ada juga masalah psikis di dalamnya. Bisa juga kita lihat penyakit-penyakit rohani yang bisa berakibat kepada penyakit-penyakit fisik kita.
Misalnya bila kita menyimpan terlalu lama dendam di hati kita, itu bisa menyebabkan penyakit atau psikomatis dalam diri kita yang menjadi beban bagi kita dan kita menjadi tertekan batin sepanjang waktu. Bila kita dendam kepada seseorang, maka bila kita melihat dia, kita menjadi menghindar dan kita sakit hati, dan secara sosial kita sudah sakit berelasi dengan dia dan kita tidak lagi mau bertemu dengan dia. Saudara-saudariku yang terkasih, tema renungan kita malam ini adalah Tuhan, sembuhkanlah jiwa ragaku serta rohku. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya berasal dari hal-hal psikologis yang membatin di dalam diri kita. Yang perlu kita sadari, yang perlu kita akui dalam diri kita. Bila seorang ibu yang menyimpan dendam kepada suaminya, bisa berakibat dalam keluarga terjadi keretakan. Walaupun bertemu setiap hari, tapi belum tentu mereka bisa saling mencintai satu sama lain. Tinggal dalam satu rumah, tetapi bisa saja hati mereka jauh satu sama lain. Namun kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan atau menghakimi orang lain bahwa penyakit jasmani yang ada di dalam dirinya itu disebabkan oleh penyakit rohani. Kita tidak boleh menghakiminya. Sebab sakit penyakit yang ada dalam diri kita, baik itu psikis, rohani maupun jasmani, bermula dari dosa Adam dan Hawa yang telah menjauhkan kita dari Allah. Adam dan Hawa, akibat dosa pertama itu, setelah kejatuhan mereka, manusia kehilangan rahmat pengudusan dalam dirinya, rahmat pengudusan Allah. Maka manusia itu mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit dan bahkan kematian. Tetapi jiwa kita sesungguhnya rindu kepada Allah yang mencintai kita, rindu kepada Allah yang menyembuhkan kita. Batin kita menjerit ingin disembuhkan oleh Allah. Batin kita menjerit ingin bersama dengan Allah di Firdaus, karena itu adalah tujuan hidup kita. Manusia mengalami sakit penyakit dan penderitaan. Dan dengan itulah manusia itu mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Tidak jarang pada saat orang mengalami sakit penyakit, justru pada saat itu dia semakin mengenal Allah penciptanya, Allah yang menjadikan dia. Justru pada saat orang tertentu mengalami sakit penyakit, dia baru belajar semakin beriman, semakin berpasrah kepada Allah. Ternyata kekuatan manusia itu terbatas. Wajah yang cantik dan tampan itu terbatas. Kekayaan kita itu terbatas. Ternyata segalanya tergantung dari Allah. Pada saat kita mengalami sakit, penderitaan, kita semakin menyadari kerapuhan diri kita. Kita semakin menyadari kelemahan diri kita. Justru pada saat itulah kita semakin paham bahwa Allah ada. Allah berpihak kepada kita. Allah menunggu kita. Maka ada saatnya Allah mengizinkan penyakit itu ada dalam diri kita. Supaya lewat penyakit itu kuasa Allah semakin dinyatakan di dalam diri kita. Karena oleh kuasa Yesuslah kita mampu diselamatkan. Dan oleh bilur-bilurnya kita semakin diselamatkan, kita akan disembuhkan dan diselamatkan, baik dari penyakit jasmani maupun rohani. Dengan mengalami sakit penyakit, seseorang bisa paham bahwa Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Yang sebelumnya dia jauh dari Yesus, dengan penyakit seseorang bisa disadarkan untuk semakin dekat dengan Yesus yang menderita bagi dia. Oleh kuasa Allah, Tuhan Yesus menyembuhkan baik penyakit jasmani maupun rohani. Kesembuhan jasmani memang bukan merupakan kesembuhan yang lebih penting, tetapi kesembuhan jasmani merupakan kesembuhan yang paling gampang dilihat oleh orang lain secara fisik, secara superficial. Dapat dirasakan. Sehingga banyak orang cenderung untuk mengharapkan kesembuhan jasmani. Karena itulah yang bisa dilihat secara fisik.
Banyak orang mengharapkan pergi mengadakan ziarah-ziarah ke tempat-tempat rohani, ke Lourdes, ke Fatima, secara khusus ke Lourdes dengan mandi air Lourdes, mereka menginginkan mukjizat kesembuhan. Banyak orang beriman seperti itu. Kita melakukan ziarah rohani demi memohonkan kesembuhan yang dapat kita rasakan sendiri, yakni kesembuhan fisik kita, kesembuhan jasmani kita. Namun sesungguhnya, saudara-saudariku yang terkasih, kesembuhan rohani adalah hal yang paling penting daripada kesembuhan jasmani. Karena kesembuhan rohanilah yang mempunyai efek lebih mendalam dan lebih panjang dan berpengaruh bahkan sampai kepada keselamatan yang kekal kita. Kesembuhan rohani itu yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Sedangkan kesembuhan jasmani sifatnya sementara. Sembuh penyakit yang satu, akan datang penyakit yang lain. Disembuhkan penyakit yang satu, muncul penyakit yang lain. Penyakit itu datang silih berganti dalam tubuh kita yang akan binasa ini. Tubuh kita yang fana ini. Bahkan pada waktunya, ada saatnya justru penyakit itu yang membawa kita kepada kematian pada sewaktu-waktu. Dan pada umumnya, penyakitlah yang membawa seseorang kepada kematian. Oleh sebab itu, apakah kita menghindar secara tidak beriman lewat penyakit-penyakit kita? Hal penyakit jasmani itu adalah faktor dari kelemahan tubuh kita akibat dari dosa kita, dosa Adam yang ada dalam diri kita. Tetapi lewat itu kita mau mengakui kebesaran Tuhan, mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita berdosa, kita membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan kuasa Allah untuk menyembuhkan kita. Maka kita harus menghadapi penyakit dalam diri kita dengan sabar dan penuh iman. Justru dengan itu kita harus semakin didekatkan kepada Allah, bukan justru semakin menjauhkan kita dari Allah. Dengan itu, secara batin kita mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah kadang lewat penyakit kita itu mengizinkan kita untuk membentuk kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristus juga mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya. Ketika dia disalibkan, ketika dia jatuh beberapa kali ditindih oleh salib yang berat itu. Ketika dia didera, ketika dia dihina, ketika dia diludahi, ketika tangan dan kakinya dipakukan paku-paku di kayu salib. Kristus menderita bagi kita. Maka dengan penyakit-penyakit itu kita juga mau menyatukan penderitaan kita dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat begitu banyak orang kudus yang sakit itu justru mempersatukan penyakitnya kepada Kristus sendiri yang menderita di kayu salib. Kristus dicambuk dengan kawat berduri, ditampar, diludahi, jatuh dari salib, jatuh ditindih salib, kemudian dipaku di kayu salib, kepalanya dimahkotai duri, dari kepalanya mengalir air darah itu, dari lambungnya yang ditikam memancar juga darah dan air. Betapa berat penderitaan Kristus untuk menyelamatkan kita. Maka dengan penyakit itu, secara rohani maupun jasmani, kita mau dipersatukan dengan Kristus yang menderita dan wafat bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, seringkali dengan sikap batin seperti ini, menerima penyakit seperti ini dalam sikap batin, mempersatukan dengan Kristus, kita malah memperoleh kesembuhan jasmani dan kesembuhan rohani. Kita tidak lagi hanya menuntut, sembuhkan, tetapi juga mari menyadari, mempersatukan penderitaan itu dengan penderitaan Kristus sendiri yang telah menderita, wafat, namun bangkit bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itu bagi orang Katolik, bila mengalami penderitaan penyakit yang parah, yang sakratul maut, tetapi yang juga lanjut usia,
yang sakit, mari kita memanggil imam untuk memberikan kepada kita sakramen pengurapan orang sakit. Karena dengan itu kita dikuatkan. Sakramen ini menyampaikan rahmat Allah yang dapat menghasilkan dalam diri kita iman dan kepasrahan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dengan memanggil imam untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit, jangan langsung kita punya tendensi atau dalam hati kita berpikir bahwa sebentar lagi akan mati. Tidak berani menerimakan sakramen pengurapan orang sakit karena itu hanya untuk orang yang mau mati. Tidak seperti itu. Sakramen pengurapan orang sakit ditujukan kepada orang yang lemah, yang sakit, yang menderita, agar si sakit itu mempersatukan seluruh penderitaannya dalam penderitaan Kristus. Dan Kristus juga datang kepadanya sebagai pribadi yang menderita, yang memberikan kesembuhan dan kekuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin memiliki penyakit-penyakit dalam hati kita. Mungkin tidak penyakit fisik yang nampak oleh orang lain. Tapi mungkin kita menyimpan dendam di hati kita. Menyimpan amarah di hati kita. Menyimpan kecemburuan di hati kita. Iri hati di hati kita. Mari kita sembuhkan itu. Agar batin kita sembuh dan fisik kita juga semakin kuat. Imun kita juga semakin kuat. Mungkin ada juga dari saudara-saudari kita yang sekarang mengalami penderitaan karena virus corona. Itu tentu bukan karena penyakit rohani dalam dirinya. Tetapi penyakit-penyakit bawaan itu bisa kita pelan-pelan sembuhkan dan damaikan bila batin kita juga disembuhkan. Dan sekali lagi, bila kita mengalami sakit penyakit, mari kita ingat juga Kristus telah menderita bagi kita. Kristus telah mati bagi kita. Dia juga mengalami sakit di kayu salib. Sakit menerima paku itu, dan sakit pada saat kepalanya dimahkotai duri. Matius dalam Injilnya hari ini mengatakan kepada kita mukjizat penyembuhan orang kusta. Orang kusta itu terkucil dari masyarakat, tidak hidup di tengah masyarakat, karena mereka memiliki virus dalam dirinya yang ditakutkan nanti akan menularkan kepada orang lain. Oleh sebab itu mereka dikucilkan. Mereka terkucil dari masyarakat. Oleh sebab itu penyembuhan yang diberikan oleh Yesus kepada orang kusta itu bukan hanya semata-mata penyembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan batin kepada mereka. Dengan disembuhkannya mereka secara fisik, Yesus mengembalikan mereka kepada kelompok masyarakat. Mereka diterima kembali secara sosial. Penyakit yang paling mematikan itu di dalam hati kita adalah bila kita terkucil secara sosial dan tidak diperhitungkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, pada saat Yesus menyembuhkan orang kusta itu, Yesus mengembalikan mereka kembali kepada kelompok hidup sosial. Orang yang terkutuk, yang dikucilkan itu oleh masyarakat, dikembalikan oleh Yesus martabatnya kembali kepada orang banyak. Kemudian Yesus menyembuhkan budak perwira di Kapernaum. Yesus menginginkan orang memiliki iman yang penuh kepada Dia seperti perwira itu. Setiap saat sebelum komuni kita mengulangi doa yang sama. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Bersabdalah saja, saya akan sembuh. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Engkau datang padaku, datang ke rumahku, datang ke hatiku. Bersabdalah saja, saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memiliki kuasa dari seluruh kehidupan kita. Sedangkan seorang atasan bila memberikan perintah kepada bawahannya, seperti dikatakan dalam Injil Matius tadi, lakukan ini, dia lakukan. Kerjakan ini, dia kerjakan. Pergi, maka dia pergi. Itu adalah tatanan sosial sehari-hari antara atasan dan bawahan. Bawahan selalu patuh dan taat kepada atasannya. Demikianlah kehidupan kita. Kehidupan kita ada dalam genggaman Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bila Tuhan mengatakan sembuh, maka kita akan disembuhkan. Oleh sebab itu, iman perwira itu harus menjadi iman kita.
Tuhan, bila Engkau bersabda, aku akan sembuh. Aku akan mengalami kesembuhan. Sebab segalanya adalah milik-Mu. Segala ada dalam kuasa-Mu. Oleh sebab itu sekarang tunjukkan ya Tuhan, apa yang Kau inginkan dari aku pada saat mengalami penyakit seperti ini. Karena bila Engkau bersabda satu patah kata saja, Engkau bisa menyembuhkanku. Ini bisa lenyap dari badanku. Kalau Engkau mau, Engkau berkata seperti itu. Tapi Engkau pasti memiliki suatu rencana yang indah dalam penyakit yang saya alami ini. Ada rencana yang indah, supaya aku semakin mampu mengenal Engkau, semakin beriman kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iman kepada Yesus, iman kepada Dia yang menyembuhkan kita. Menyembuhkan kita secara batin, itu yang pertama sekali harus menjadi kekuatan kita. Bila kita mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, penderitaan dan penyakit kita itu menjadi bermakna. Tidak lagi penderitaan yang sia-sia, tetapi dimaknai karena Yesus sendiri telah mengalami penderitaan seperti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sangat dikasihi Tuhan, saya sangat percaya itu, saya sangat yakin itu, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Maka mari kita membuat satu konsep di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Apa konsep kita saat berdoa kepada Tuhan? Mungkin kita sering mengucapkan, Yesus yang baik, Tuhan yang baik. Atau mungkin kita mau memberikan konsep dalam hati kita, dalam pikiran kita tentang Allah, Yesus yang murah hati. Yesus penyembuh ajaib. Mari kita memiliki relasi yang mendalam kepada Yesus, yang memberikan kesembuhan kepada kita. Dengan itu, iman kita semakin digerakkan untuk semakin percaya dan yakin akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan akan menyembuhkan jiwa raga kita, hidup dan batin kita. Tapi ingatlah, yang paling utama adalah mari mencintai Dia di atas segala-galanya. Karena Dia telah mencintai kita lebih dahulu. Apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus? Sengsara, penindasan, bahaya, atau perang, kata Santo Paulus. Dalam segalanya itu kita akan menang oleh kuasa Kristus yang mengasihi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian dulu renungan malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita, menyembuhkan kita, memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Terima kasih atas renungannya, Pastor Niko. Seperti biasa, renungan Pastor indah juga menambah kekuatan iman kami. Izinkan kami menyampaikan beberapa poin berdasarkan renungan yang tadi. Poin yang pertama adalah sakit penyakit yang diberikan, yang kita derita, itu bertujuan agar kita mengenal Allah Pencipta, agar kita belajar berpasrah kepada Allah, agar kita juga sadar akan kelemahan, kerapuhan diri kita, di mana Allah menunggu kita agar kita datang kepadanya. Kemudian, kesembuhan jasmani paling gampang dilihat secara fisik, tapi kesembuhan secara rohani membawa kita pada kesembuhan yang kekal. Lewat sakit penyakit, Allah mengizinkan agar kita serupa dengan Kristus lewat penderitaan Kristus, di mana sebelumnya juga Kristus menderita saat Kristus disalib. Orang Kudus juga mempersatukan penyakitnya dengan derita Yesus di kayu salib. Biasanya orang yang menerima penyakit tersebut kita persatukan dengan derita dari Yesus, di mana akan membawa kesembuhan dan kekuatan. Sebenarnya hidup kita ada dalam genggaman Allah. Bila Allah berkenan menyembuhkan, maka kita akan sembuh.
Tetapi jika tidak disembuhkan saat itu, Allah punya rencana yang indah untuk penderitaan sakit penyakit kita. Yang kita butuhkan adalah hanya iman kepada Dia, kepada Allah. Itulah yang menyembuhkan batin kita. Demikian poin yang bisa kami sampaikan, Pastor.